Zamira Nurlaili, NPM 18205047. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyatna dengan NPM 1820505420. Nama saya Muhammad Farel Haikal Ramadan atau biasa dipanggil Fahrel, dengan NPM 18205044. Halo, nama saya Raihan Behaki, NPM 18205046. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Anang Yanwarti Abdul Qadir, NPM 1820504448. Nah, di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan memperlihatkan 6 tradisi sambut kelahiran bayi di 6 daerah di Indonesia. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu etnis budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur mereka. Salah satu upacara adat Minangkabau yang masih terlestarikan hingga saat ini adalah upacara turun mandi. Tradisi turun mandi ini sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun dilakukan untuk bayi yang baru lahir. Prosesi upacara turun mandi di Minangkabau, sebelum sang bayi ini dimandikan, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan dan diperhitungkan. Pertama, hari pelaksanaan turun mandi. Jika bayinya laki-laki, maka acara turun mandi dilaksanakan pada hari ganjil dari hari kelahiran sang bayi, dan jika bayinya perempuan, maka hari turun mandinya adalah hari genap. Selain itu, tradisi turun mandi juga memiliki beberapa syarat. Biasanya setiap daerah ada sedikit perbedaan, namun umumnya syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Upacara turun mandi harus dilakukan di sungai atau masyarakat Minang menyebutnya Batang Aye. Dan yang membawa anak ini dari rumah ke sungai adalah orang yang berjasa membantu proses persalinan. Lalu, terdapat sigi kain buruak atau obor yang terbuat dari kain-kain yang telah dirobek. Sigi ini dibakar dari rumah dan kemudian dibawa ke tempat upacara atau ke sungai tempat si bayi akan dimandikan. Lalu, harus ada tangguak, merupakan alat yang digunakan untuk menangkap ikan, melambangkan juga untuk bekal ekonomi si bayi kelak. Lalu, harus ada palo nasi yang terletak paling atas, yang telah dilumuri dengan arang serta daran ayam, tujuan untuk mengusir setan, makhluk halus yang ingin ikut meramaikan upacara tersebut. Kemudian rombongan yang pergi kembali ke rumah dan diadakan jamuan makan. Jamuan berupa makanan dan minuman yang sudah disediakan sebelumnya oleh keluarga si bayi. Sementara kelapa yang ditangkap si ibu bayi juga turut dibawa pulang untuk ditanam, dan inilah nanti menjadi bekal hidup si anak. Pertama, bersihkan ari-ari dan diulang beberapa kali. Oh iya, nggak boleh jijik ya. Nah, setelah dibersihkan dengan air dan juga sabun, bersihkan lagi dengan air kelapa. Setelah dengan air kelapa, bersihkan lagi ari-ari dengan air wangi atau biasa disebut dengan kumkuman. Ari-ari yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dibelah dua. Sekarang kelapa bisa diganti dengan payung tanah, namun bisa juga menggunakan keduanya. Isi kelapa itu ada duri-duri, isin ceraken, angat-angat, wangi-wangian, dan sedah selasi. Setelah dibungkus dengan kelapa, ditulis dengan rerajahan di atasnya dengan tulisan Ongkara, dan di sebelah bawahnya tulisan Ongkara, Angkara, Akara. Semua itu kemudian dibungkus dengan kain kasa putih dan diikat. Ari-ari kemudian ditimbun di halaman depan rumah di samping pintu. Bila laki-laki di samping kanan, bila perempuan di samping kiri. Posisi ini dilihat dari dalam rumah. Sebelum ditimbun dengan tanah, ari-ari dibacakan mantra terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, timbun dengan tanah. Kemudian ditandai dengan batu pipih dan ditancapkan pohon pandan wong. Tujuannya adalah agar tidak diganggu oleh hewan dan secara rohani bertujuan untuk menolak roh-roh jahat. Ari-ari ditutup dengan kurungan ayam. Kemudian di atas batu tersebut disajikan nasi kepala dengan alas daun dadap, sedikit lauk pauk, garam dan arang. Lalu disiram air. Tancapkan juga kelangse dan sanggah cucuk. Hiasi dengan bunga merah serta baleman dan lampu. Selama 42 hari lampu tersebut dinyalakan tiap malam hari. Nasi kepal itu memiliki 4 varian warna. Warna hitam di sebelah utara, putih di sebelah timur, merah sebelah selatan, kuning sebelah barat, dan manca warna di tengah. Maksud dan tujuannya mendoakan agar sang bayi kedigayusaan selamat dan panjang umur. Ngebuyu merupakan satu dari sekian banyak tradisi kelahiran bayi dari Lampung. Tradisi ini dilaksanakan untuk menyambut bayi yang baru lahir dengan menaburkan beras kuning, kemiri, uang, dan permen yang dilakukan pada pagi hari.
Beras kuning, uang, kemiri, dan juga permen yang ditaburkan masing-masing memiliki makna. Yang pertama yaitu beras kuning. Beras kuning memiliki makna adanya rasa saling tolong-menolong dan menghargai makhluk Tuhan yang lainnya sebagai bakti kita terhadap bumi. Selanjutnya kemiri. Kemiri memiliki makna menjauhkan bayi yang baru lahir dari pengaruh buruk yang datang dari makhluk halus. Kemudian uang. Uang memiliki makna sebagai media dalam mempertemukan keluarga dan kerabat. Dan yang terakhir, permen. Permen memiliki makna adanya rasa saling menyayangi agar bayi yang baru dilahirkan dapat diterima baik di tengah keluarga maupun masyarakat. Secara garis besar, tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur orang tua beserta keluarga atas kelahiran anak, mempererat hubungan kekerabatan, dan demi menjaga kelestarian budaya. Mamoholi merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk menyambut kelahiran bayi. Dalam tradisi ini terdapat 3 proses adat. Yang pertama yaitu pembelian makanan adat dari pihak paman serta pembelian makanan lainnya berupa sayuran bersantan. Kemudian yang kedua yaitu pembelian kain ulos. Dan yang terakhir yaitu pembelian beras untuk penguat roh. Secara umum, tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kehadiran seorang anak di dalam keluarga. Melalui tradisi ini diharapkan si kecil senantiasa sehat dan diberi kesejahteraan. Satu ritual yang dimana tradisi atau ritual tersebut datang dari suku Sasak. Ini merupakan ritual di mana bayi akan diberikan nama setelah 7 atau 9 hari dilahirkan. Namun kebiasaan di desa tersebut yang menjadi ukuran proses pemberian nama tersebut adalah pada saat putusnya tali pusar bahwa tradisi ini tidak sembarangan dilakukan kecuali oleh para ahli atau tokoh-tokoh desa tersebut ataupun dukun beranak yang bisa melakukan ritual ini. Kemudian ada tahapan ataupun bahan-bahan untuk melakukan ritual medak api ini. Oke, yang pertama ada 1 buah kelapa tua. Kelapa ini diparut, dicampur dengan kunyit yang selanjutnya dijadikan sebagai alat keramas. Di sini yang boleh melakukan keramas adalah ibu yang melahirkan dan orang-orang yang terlibat atau membantu proses melahirkan tersebut. Di sini hal tersebut menurut tradisi Sasak memilih tujuan yaitu agar orang yang terlibat atau membantu tersebut terhindar dari rabun. Kemudian ada kunyit. Nah, kunyit ini merupakan campuran dari parutan kelapa yang berwarna kuning tadi yang digunakan untuk beboreh dalam bahasa Sasak. Lalu ada kulit kelapa. Kulit kelapa yang kering tersebut dibakar dan asapnya dibiarkan mengepul. Kemudian si bayi diayunkan di atas asap tersebut sebanyak 9 kali sebelum proses pemberian nama. Dan ada juga benang warna hitam dan putih. Sebelum pemberian nama bayi disembek dalam bahasa Sasak, kemudian benang tersebut dipintal oleh pemandu ritual tersebut untuk dijadikan gelang yang dipakaikan pada kedua pergelangan tangan bayi tersebut. Nah, setelah proses pemakaian gelang barulah bayi diberi nama. Kemudian bayi diberi sembek di kening bayi dan benang yang telah dipintal tersebut juga dipakaikan oleh kepada ibu bayi yang baru melahirkan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menghindarkan bayi dari hal-hal yang buruk. Yang terakhir adalah menguap parutan kelapa yang dicampur kunyit ke tubuh bayi dan ibunya. Proses di daerah Jawa dinamai dengan
brokohan yang artinya barokah. Proses ini didampingi oleh dukun bayi, yaitu sosok yang dihormati dan berpengalaman. Dukun bayi tersebut mempersiapkan ubarembe untuk proses mendem ari-ari, yaitu plasenta bayi tersebut, dan membawa kendil dan umbarembe. Umbarembe yaitu seperti bunga siraman, benang, jarum, pensil, kertas, dan lain-lainnya. Acara brokohan ini hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan tetangga orang tua bayi tersebut. Acara ini dimulai dengan membacakan doa untuk keselamatan dan kebaikan bayi serta keluarganya. Ari-ari ini biasanya dibawa oleh sang ayah dengan cara diemban. Setelah itu mengubur sedalam satu lengan ayah tersebut, sang bayi ayah tersebut. Proses ini di daerah Jawa sebagai proses yang tak terpisahkan karena merupakan anak kandung dari setiap pribadi menurut orang-orang Jawa. Yang berhak mengurus yang mengubur ari-ari tersebut hanya ayah atau kakek atau kerabat laki-laki dari sang bayi tersebut. Setelah penguburan atau dikuburkannya ari-ari tersebut selesai, diberikanlah lampu teplok atau lampu minyak selama 35 hari lamanya. Hari ini dimasukkan agar ari-ari tersebut diberi pepadhang, yaitu penerang, bagi konon katanya sebagai cahaya penerang keselamatan ari-ari tersebut. Ada makanan dan minuman sebagai simbolis. Ada yang pertama, bubur merah dan bubur putih sebagai lambang kemanugalan ayah dan ibunya. Ada ingkung atau ayam kampung dengan utuh sebagai lambang bayi yang baru lahir. Ada juga mentah atau telur ayam kampung mentah sebanyak jumlah nepu lahir atau tanggal lahirnya sebagai lambang pasaran lahir sang bayi. Lalu ada dawet gula Jawa, adalah minuman cendol dalam periuk kecil. Ini adalah sebagai lambang kelancaran usaha hidup, kemanisan hidup, serta syukur dan atas kelahiran bayi ini atau bayi tersebut. Selanjutnya ada banean. Banean adalah nasi dengan lauk pauk dan sayuran, mengandung makna agar sang bayi kelak bisa membagi kebahagiaan terhadap sekitarnya atau sesama. Dan yang terakhir adalah jajanan pasar untuk melambangkan kekayaan sang bayi.